dalam seri yang baru yang judulnya adalah apakah Alkitab dapat dipercayai? Apakah Alkitab itu benar? Nah, di dalam 10 sesi kita akan melihat bahwa sesungguhnya Alkitab adalah surat yang luar biasa dahsyat dan akurat. Dan kita akan melihat dari berbagai sudut bahwa kita dapat yakin, dapat percaya, dapat andalkan Alkitab sebagai kitab yang termulia yang pernah ditulis di dalam sejarah manusia. Di dalam sesi yang pertama kita melihat tentang kisah anak domba Allah. Wah, ini adalah dahsyat sekali. Dari Kejadian sampai kitab Wahyu selama 1600 tahun. Tidak mungkin manusia telah karang atau menyusun ini. Ini adalah kisah yang terinspirasi oleh Allah kepada manusia dan dicatat di dalam Alkitab. Mulai di dalam Kejadian 4, kita melihat Kain dan Habel. Kain, dia mau berkenan kepada Allah berdasarkan perbuatan yang baik. Dia telah mempersiapkan korban, sayur-sayuran, rempah-rempah. Tetapi ditolak oleh Allah karena berdasarkan perbuatan manusia. Habel, dia telah percaya firman Allah. Dan dia mempersembahkan seekor anak domba, satu domba bagi Allah. Supaya dia boleh berkenan dan Allah sangat senang dengan korbannya. Dalam Kejadian 22, kita baca tentang Abraham dan Ishak. Abraham akan mempersembahkan Ishak di dalam ketaatan kepada Allah. Tapi waktu dia mau mengorbankannya, Allah berkata, stop. Dan dia mempersiapkan seekor domba menggantikan Ishak. Jadi sekarang seekor anak domba bagi satu orang. Baru kemudian di dalam Paskah, di dalam Keluaran pasal 12, kita membaca sesuatu yang luar biasa. Karena sekarang Tuhan berkata kepada Musa, setiap keluarga harus mempersiapkan seekor anak domba untuk menyelamatkan keluarga. Jadi pertama ada seekor anak domba bagi Allah, kedua ada seekor anak domba bagi satu orang, sekarang seekor anak domba bagi satu keluarga. Lalu di dalam Imamat 1-6 kita membaca tentang sistem korban Israel. Seekor anak domba demi keselamatan bangsa. Baru Yesaya 53 di dalam nubuatan yang dahsyat ini tentang Mesias. Ternyata anak domba bukan binatang, tetapi Mesias adalah manusia. Dan dia adalah seekor anak domba yang akan dipersembahkan, yang akan mati untuk seluruh orang pilihan Allah. Hal ini dilanjutkan di dalam Perjanjian Baru, Injil Yohanes 1:29. Yohanes Pembaptis melihat Mesias, melihat Yesus dan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi sekarang seekor anak domba bagi seluruh dunia. Nah, di dalam 1 Petrus 1:18-20. Petrus melihat ini adalah seekor anak domba. Kristus yang menebus kita sebagai seekor anak domba. Telah dipilih sebelum dunia diciptakan. Satu domba bagi seluruh sejarah. Di dalam Wahyu pasal 5 ayat 9 dan 10. Di dalam takhta Allah. Satu anak domba bagi seluruh alam semesta. 7 mata maha tahu, 7 tanduk maha kuasa, 7 roh maha hadir. Anak domba yang membawa keselamatan bagi seluruh manusia. Satu-satunya jalan. Dan di dalam Wahyu 21 dan 22 kita membaca dalam Yerusalem baru. Anak domba disebut 7 kali. Hanya satu anak domba di dalam Yerusalem baru. Satu anak domba yang menjadi pewahyuan Allah. Yang akan membawa keselamatan dan akan hidup bersama kita selama-lamanya. Tidak mungkin kisah ini disusun oleh manusia selama 1600 tahun. Ganti berganti nabi-nabi digerakkan oleh Tuhan. Sampai satu kisah yang utuh disusun. Seekor anak domba bagi Allah.
Seekor anak domba bagi satu orang. Seekor anak domba bagi satu keluarga. Seekor anak domba bagi satu bangsa. Seekor anak domba bagi umat pilihan. Seekor anak domba bagi seluruh dunia. Seekor anak domba untuk sepanjang sejarah. Seekor anak domba untuk alam semesta. Seekor anak domba untuk Yerusalem baru dan selama-lamanya. Ini bukti Alkitab benar. Nanti dalam sesi kedua, kita akan melihat sesuatu lagi yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Apakah Alkitab benar? Kemarin di sesi 1 kami sudah melihat cerita yang luar biasa tentang anak domba Allah dari Kejadian sampai Wahyu. Sekarang dalam sesi kedua kami akan lihat penggenapan nubuatan yang luar biasa tentang kedatangan Mesias. Perjanjian Lama menceritakan nubuatan-nubuatan yang digenapi di dalam kedatangan dan kelahiran Mesias, yaitu Yesus Kristus. Nubuatan yang pertama yang kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 15, Tuhan bicara kepada iblis dan dia berkata bahwa antara iblis dan keturunan perempuan akan ada permusuhan, dan keturunan perempuan yaitu Mesias akan meremukkan kepala iblis. Inilah janji kedatangan Mesias, Yesus, yang akan datang untuk membinasakan segala pekerjaan iblis. Seorang Mesias akan datang. Tapi selama 2000 tahun sepertinya tidak ada penggenapan apa-apa. Sampai datang Abraham. Dan Tuhan datang kepada Abraham beri janji bahwa oleh Abraham dan keturunannya, semua muka bumi akan mendapat berkat. Janji itu diteruskan kepada Ishak, di mana Tuhan berkata kepada Ishak, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Dan janji itu diteruskan kepada Yakub, olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu Yakub punya 12 anak, salah satunya dipilih untuk menjadi nenek moyang Mesias yang akan datang. Dalam Kejadian 49 ayat 10 dikatakan bahwa tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Dari semua suku Yehuda, bertahun-tahun sudah lewat, janji tidak digenapi. Sampai ada satu keluarga Isai. Dalam Yesaya 11 ayat 1 dikatakan suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk akan tumbuh dan akan berbuah, dan roh Tuhan akan padanya. Inilah nubuatan tentang keluarga Isai. Salah satunya akan menjadi nenek moyang Yesus. Dan Isai punya 8 anak, yang dipilih 1, yaitu Daud. Dan Tuhan sendiri beri janji kepada Daud bahwa dia akan memiliki satu kerajaan yang kekal, yang tidak pernah akan selesai. Dan selama 4000 tahun dari Hawa sampai Yesus datang, sepertinya janji tidak digenapi. Tapi Yesus datang, dan waktu dia datang, orang Israel sudah tahu Mesias ini harus keturunan dari mana. Mereka tahu di mana dia akan lahir, karena banyak orang sekeliling Yesus pada suatu hari. Dalam Yohanes 7 dan ayat 42 mereka berkata, kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Mereka sudah tahu.
Kenapa mereka tahu dia lahir di Bethlehem? Mika sudah bernubuat 800 tahun sebelum Yesus. Dalam Mika 5 ayat 1 bahwa Mesias akan datang dari Bethlehem. Mereka tahu dinubuatkan dalam Yesaya 7 ayat 14 dia akan lahir dari seorang perawan. Dan kita lihat dalam waktu kelahirannya banyak anak dibunuh. Itu dinubuatkan oleh Yeremia dalam Yeremia 31 ayat 15 600 tahun sebelumnya. Dan Hosea sudah bernubuat bahwa dia akan dibawa keluar dari Mesir. Itu bernubuat bagaimana Yesus akan ke Mesir. Jadi kita lihat bahwa firman Allah genap. Nubuatan perjanjian lama sudah digenapi. Tuhan sudah menyampaikan kebenaran dalam firman-Nya. Apakah Alkitab terbukti benar? Kami sudah lihat cerita luar biasa tentang anak domba Allah. Dan cerita luar biasa tentang nubuatan tentang kelahiran Yesus. Memang ada lebih dari 300 nubuatan tentang kedatangan Mesias yang digenapi di dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Tapi hari ini kita akan ambil satu nubuatan tentang atau satu pasal tentang nubuatan tentang kematian Yesus. Kita lihat bahwa Yesaya 53 adalah nubuatan tentang penyaliban Yesus. Ini ditulis kira-kira 800 tahun sebelum Yesus datang. Dan seluruh pasal ini khusus berbicara tentang Yesus dan kematiannya. Dalam ayat 2 dia disebut sebagai tunas dari tanah kering. Seperti kami sudah dengar, dialah tunas dari Isai, keturunan Daud yang dinubuatkan akan datang sebagai Mesias. Dalam ayat 3 dikatakan dia dihina dan dihindari orang. Dan seperti Yohanes 1 ayat 11 berkata dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Dalam ayat 4 dikatakan dia ditindas Allah. Waktu dia ada di atas salib, sudah jadi gelap untuk 3 jam. Dan pada akhir 3 jam itu Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia ditinggalkan Allah. Dalam ayat 5 dikatakan dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dan kita tahu bagaimana prajurit sudah menikam lambungnya dengan tombak. Dan darah dan air keluar untuk keselamatan kita. Dalam ayat 5 juga dikatakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus dipukul dan dia mendapat bilur-bilur di dalam tubuhnya jasmani supaya tubuh jasmani kita juga boleh disembuhkan. Dalam ayat 6 Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita. Dan sebagaimana dikatakan dalam Ibrani 9 ayat 28, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Dalam ayat 7, dia tidak membuka mulutnya seperti domba yang dibawa untuk dibantai. Dia dituduh, tapi di hadapan tuduhan itu dari imam-imam kepala dan tua-tua, ia tidak memberi jawab apapun. Dalam ayat 9 dikatakan bahwa makamnya ada di tengah-tengah orang kaya. Di dalam terjemahan
bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan ia dikuburkan bersama orang jahat, makamnya di tengah-tengah orang kaya. Ini digenapi dalam Matius 27, di mana dia dikuburkan oleh Yusuf dari Arimatea, seorang kaya di dalam kubur itu. Dan dalam ayat 10 dan 11 kita lihat bagaimana dia dibangkitkan, karena dikatakan ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Ini nubuat tentang kebangkitan Yesus. Dan dalam ayat 12 dikatakan dengan rela ia menyerahkan hidupnya dan masuk bilangan orang jahat. Ia menanggung dosa banyak orang, dan Yesus disalibkan dengan 2 penyamun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Ini nubuatan ajaib, nubuatan luar biasa, nubuatan dari firman Allah. Dalam Yesaya 46 ayat 9 sampai 10 dikatakan, akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Firman Allah sungguh luar biasa dan sungguh benar. Apakah Alkitab terbukti benar? Dalam sesi 4, kami akan melihat bahwa penemuan reruntuhan puing-puing di Nineveh membuktikan bahwa Alkitab sungguh benar. Di dalam Alkitab, Nineveh disebut berulang kali. Di dalam Kejadian pasal 10, dikatakan itu dibangun oleh Asyur. Dalam 2 Raja, Sanherib, Raja Asyur dikatakan tinggal di Nineveh. Ada satu kitab yang lengkap bicara Nineveh, yaitu Yunus. Pasal 1 sampai 4. Yunus datang suruh Nineveh bertobat. Dan 100 tahun kemudian Nahum, dia bernubuat bahwa Nineveh akan dibinasakan. Zefania 2 ayat 13 juga menubuatkan kebinasaannya. Dan dalam Matius 12 ayat 41, Yesus sebut Nineveh sebagai satu kota yang memang ada. Dia meneguhkan keberadaannya. Tapi, apakah Nineveh pernah ada dalam sejarah? Atau cuma dongeng-dongeng? 2000 tahun yang lalu sesudah Yesus, ada seorang penulis Yunani, Lucian dari Samosata. Dia berkata, Nineveh binasa. Tidak ada sisanya. Tidak ada seorang pun yang dapat tahu di mana itu pernah ada. Dan pada abad ke-19, banyak ahli Alkitab meragukan Nineveh atau meragukan bahwa ada kerajaan Asyur. Tapi pada tahun 1845, arkeolog Inggris namanya Austen Henry Layard, dia menemukan reruntuhan dan puing-puing kota Nineveh di Irak. Dia menemukan 22,000 tablet batu yang meneguhkan nama-nama raja-raja dan peristiwa yang disebut dalam Alkitab. Dia dan inskripsi atau prastasi meneguhkan bahwa Israel diserang dan dibawa tawanan oleh Asyur pada tahun 721. Disebut bahwa ada 46 kota dengan tembok dan desa-desa lain yang diserang oleh Asyur dan 200,150 orang yang dibawa tawanan. Juga penemuan arkeolog itu meneguhkan bahwa Yerusalem dikepung oleh Sanherib
pada zaman kerajaan Hizkia. Dalam Yesaya 36 sampai 37, dalam 2 Raja-Raja 18 dan 2 Tawarik 32. Ini satu fakta sejarah yang sangat penting dalam sejarah Alkitab. Dan penemuan itu juga meneguhkan bahwa ada serangan Sanherib terhadap kota-kota Yehuda. Salah satunya adalah Lakis. Dan ini disebut dalam 2 Tawarik 32 ayat 1 sampai 9. Penemuan juga meneguhkan nubuatan Nahum bahwa Niniwe akan hancur. Dan itu terjadi pada tahun 612. Itu meneguhkan pesan Zefania. Dan juga pada tahun 2017 ada penemuan baru yang meneguhkan keberadaan Raja Esarhaddon yang juga disebut di dalam Alkitab. Ya, Alkitab akurat. Sejarahnya terbukti benar. Walaupun berabad-abad diragukan, penemuan arkeolog pada zaman ini membuktikan berulang kali bahwa Alkitab adalah benar. Alkitab adalah firman Allah. Shalom saudara-saudara. Di dalam pelajaran apakah Alkitab terbukti benar, kita sudah lihat di dalam beberapa sesi sebelumnya tentang nubuatan yang dahsyat yang terjadi tepat. Kita sudah melihat bagaimana ahli arkeolog dan sejarah telah meragukan nama-nama dari raja-raja atau tempat-tempat yang disebut di dalam Alkitab. Apa itu benar atau itu fiksi? Nah, memang banyak ahli liberal sudah menolak dan berkata, Alkitab tidak benar. Tapi kemudian sejarawan, ahli arkeologi menemukan dan membuktikan tepat 100% seperti dijelaskan di dalam Alkitab. Hari ini di dalam sesi kelima, kita melihat tentang nubuat ajaib tentang Raja Koresh dari Persia. Ini luar biasa. Nah, kitab Nabi Yesaya yang menceritakan hal ini dan dia bernubuat sekitar tahun 740 sebelum Masehi. Dan kita baca satu petunjuk di dalam Yesaya 6 ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia. Nah, para ahli kronologi mereka menggunakan peristiwa itu untuk membuat suatu tafsiran kematian Uzia terjadi pada tahun 740 sebelum Masehi. Jadi ini memberi petunjuk yang baik untuk kita. Nah, tapi ini adalah 736 tahun sebelum kelahiran Kristus pada tahun 4 sebelum Masehi. 200 tahun sebelum perbudakan Babel pada tahun 536 sebelum Masehi. Dan 270 tahun sebelum pemulangan Yahudi untuk membangun Yerusalem dan Bait Suci pada tahun 457 sebelum Masehi. Ini adalah nubuatan-nubuatan ratusan tahun sebelum peristiwa-peristiwa ini terjadi. Dan ternyata semuanya terjadi tepat pada waktunya sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Nah, Raja Koresh yang adalah inti di dalam nubuatan-nubuatan ini, ada 3 hal yang sangat-sangat penting tentang Koresh. Yang pertama, Allah menyebut nama Raja Persia, Koresh, sekitar 220 tahun sebelum dia lahir. Wah, siapa bisa menyebut nama seorang raja yang akan datang 220 tahun ke depan? Hanya Allah. Dan itu dicatat di dalam Alkitab. Ini adalah bukti bahwa Alkitab 100% benar. Dalam Yesaya 44 ayat 28 Allah berfirman, Akulah yang berkata tentang Koresh, dia gembalaku, segala kehendakku akan
digenapinya. Allah sudah menunjukkan Koresh adalah raja yang akan datang, yang akan melakukan kehendak dan rencana Tuhan. Nubuatan yang kedua, hal yang kedua yang ajaib yang disebut. Allah memberitahukan 270 tahun sebelumnya bahwa Yerusalem dan Bait Suci akan dibangun kembali. Wah, ini aneh sekali. Bait Suci masih belum dihancurkan pada zamannya saya. Ini adalah nubuatan tentang sesuatu yang akan terjadi beberapa ratus tahun ke depan. Pasti masyarakat bingung. Kenapa akan dibangun kembali? Masih ada, masih sehat, masih baik, masih utuh. Tapi Tuhan sudah menubuatkan penghancuran dan perbudakan dan bahwa akan dibangun kembali. Seperti Yesaya 44 ayat 28 berkata, dengan Koresh mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang Bait Suci, baiklah diletakkan dasarnya. Nah, peristiwa yang ketiga yang ajaib, Allah telah menyatakan ya juga 270 tahun sebelumnya bahwa bangsa Yahudi akan dibebaskan dari perbudakan. 200 tahun sebelum mereka masuk ke dalam pembuangan atau perbudakan itu. Seperti Yesaya 45 ayat 13 katakan, dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan. Terbukti Alkitab 100% benar. Luar biasa. 1, 2, 3. Waduh, semua buktinya menyatakan Alkitab itu adalah benar. Kita bisa percaya. Dan kalau yang terjadi di masa lampau terjadi dengan benar, yang dinubuatkan untuk masa depan juga akan terjadi tepat waktunya sebagai satu persiapan untuk kita sebagai umat Tuhan. Alkitab benar dan kita bisa mempercayai isinya. Tuhan Yesus memberkati.